tentang kenapa klaim asuransi teman-teman tidak cair. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke pembahasan utama, jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya, share ke teman-teman semuanya agar teman-teman tahu kenapa asuransi teman-teman itu tidak cair. Jadi teman-teman di sini agar tidak salah paham kenapa asuransi itu tidak cair. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, yang pertama, lapse. Apa itu lapse? Lapse itu polisnya teman-teman itu mati. Nah, kenapa kok mati? Karena tidak dibayar. Otomatis jika teman-teman punya polis asuransi dan polis tersebut tidak dibayar, maka teman-teman tidak bisa klaim. Nah, teman-teman tidak bisa klaim. Jelas dong ya, kondisi polis mati yang pertama, tidak dibayar. Lah kok mau ke klaim, jadi nggak bisa teman-teman. Pasti nggak dibayar nih sama perusahaan asuransinya. Kenapa kok nggak dibayar? Ya namanya juga teman-teman sudah nggak membeli fasilitasnya. Jadi ketika teman-teman membutuhkan, pasti pihak asuransi juga tidak akan membayar. Logikanya seperti itu teman-teman. Yang pertama itu ada lapse atau polis mati. Jadi pesan saya untuk teman-teman, jika punya polis asuransi, usahakan polisnya teman-teman itu tetap hidup, tetap aktif. Jadi sewaktu-waktu teman-teman, amit-amit ya, sewaktu-waktu teman-teman mau menggunakan, klaimnya teman-teman pasti dibayar asalkan sesuai dengan prosedurnya. Oke, yang kedua, masa tunggu. Apa itu masa tunggu? Masa tunggu itu seperti masa aktif ya teman-teman ya, masa aktif. Jadi contoh nih ya, contoh teman-teman memiliki polis kesehatan. Nah, beli polis kesehatan di tanggal 12 April 2020. Nah, sudah disetujui nih polisnya teman-teman. Ketika tanggal 12 April 2020 teman-teman mendapatkan kartu. Nah, ketika teman-teman mendapatkan kartu, amit ya teman-teman ya, ketika teman-teman mau menggunakan 3 atau 2 hari lagi, itu pasti tidak bisa. Kenapa aku nggak bisa? Karena ada masa tunggunya. Setiap produk itu pasti ada masa tunggunya. Saya contohkan satu aja, produk kesehatan. Jadi di produk kesehatan di salah satu perusahaan asuransi itu, yang pertama, masa tunggu itu ada pada 30 hari. 30 hari. Jadi untuk semua jenis penyakit selama 30 hari itu pasti tidak dibayar. Kenapa kok ada masa tunggu 30 hari? Logikanya seperti ini teman-teman ya. Asuransi dibeli itu untuk jaga-jaga, bukan untuk mengobati. Contoh nih, kita sakit nih sekarang, besok beli asuransi, lusa kita pakai. Nah itu namanya yang disengaja, jadi itu pasti tidak bisa cair. Seperti itu masa tunggu teman-teman ya. Itu untuk salah satu produk kesehatan. Terus lagi produk kesehatan itu punya yang namanya masa tunggu sakit kritis kurang lebih 3 bulan atau 90 hari. Selama 90 hari itu teman-teman tidak bisa klaim ya. Teman-teman tidak bisa klaim. Kenapa kok nggak bisa klaim untuk sakit kritis? Karena logikanya seperti ini. Kalau kita kondisi sakit kritis itu tidak ada yang namanya tiba-tiba untuk diobati. Jadi pasti punya track record. Track record yang orang-orang itu sudah pernah sakit kritis. Sakit yang sudah lumayan parah. Jadi kita ada masa tunggu 90 hari. Setelah 90 hari teman-teman itu sudah melewati dan ingin ngeklaim sakit kritisnya, itu pasti dibayar teman-teman. Pasti dibayar asalkan sesuai prosedur ya. Itu. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa menggunakan lagi kartunya. Seperti itu teman-teman. Lalu ada lagi 12 bulan masa tunggu itu untuk 18 penyakit pengecualian. Nah, saya dari sini nanti saya
buat video lagi. Untuk selanjutnya saya akan bahas 18 penyakit pengecualian dalam polis kesehatan. Saya di sini hanya ingin sharing tentang kenapa asuransi itu tidak dibayar, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi masa tunggu itu tadi masa tunggu keaktifan polisnya teman-teman itu sendiri. Dari yang pertama tadi ada 30 hari untuk semua jenis penyakit, 90 hari untuk sakit kritis, lalu ada 1 tahun untuk 18 penyakit pengecualian. Selain itu teman-teman, pasti polisnya teman-teman itu pasti klaimnya dibayar. Tidak ada perusahaan asuransi yang tidak membayarkan klaim kecuali 1. Bangkrut, 2. Masa tunggunya belum selesai. Kalau masa tunggunya selesai, itu pasti dibayar. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Oke teman-teman, selanjutnya yang ketiga ada no disclosure. Kurang lebih bahasa Inggrisnya seperti itu ya. No disclosure itu seperti penyakit yang sudah ada sebelum mengikuti asuransi, teman-teman. Nah, contoh nih. Nasabah A memiliki sakit jantung. Saya contoh aja nih. Memiliki sakit jantung. Jadi kalau no disclosure itu seorang agen asuransi pasti menanyakan sebelumnya, sebelum tanda tangan itu pasti menanyakan, pernah sakit apa Pak? Pernah sakit apa Bu sebelumnya? Tapi terserah bahasanya teman-teman ya, menjelaskannya seperti apa. Pernah sakit apa Pak? Pernah sakit apa Bu? Misalkan teman-teman itu atau nasabahnya itu bilang ke teman-teman, oh saya pernah sakit ini. Nah itu teman-teman pasti masukkan. Ketika teman-teman masukkan sakit itu, otomatis asuransi itu antara disetujui atau tidak. Nah, ketika asuransi tersebut menyetujui polisnya teman-teman dalam jangka waktu yang tidak tahu nanti ya, itu nanti perusahaannya yang menentukan. Contoh saya ini ya. Saya punya satu nasabah itu punya sakit wasir. Kebetulan beliau ingin membuat asuransi nih, membuat suatu polis asuransi kesehatan. Pasti ada medical check up yang diajukan oleh perusahaan asuransi itu sendiri untuk ke nasabahnya. Akhirnya nasabah saya itu mau dan melakukan medical check up. Ketika melakukan medical check up, kita ajukan ke perusahaan asuransi lagi, lalu perusahaan asuransi mengembalikan lagi hasilnya. Nah, muncullah di sana ada yang namanya masa tunggu lagi. Masa tunggu khusus untuk sakit yang sudah pernah diderita sama si nasabahnya. Kebetulan beliau mendapatkan masa tunggu untuk sakit tersebut selama 2 tahun, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini harus paham apa beberapa yang tidak bisa dicairkan. Ketika teman-teman itu ingin mencairkan klaim, contoh sakit wasir itu tadi kurang dari 2 tahun, otomatis tidak dibayar, teman-teman. Otomatis tidak dibayar. Bukan perusahaan asuransinya yang nggak mau, bukan, karena memang itu prosedur yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Itu yang namanya no disclosure, teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya nomor 4 ada yang namanya pre-existing condition. Pre-existing condition itu apa? Punya data teman-teman oleh nasabah. Contoh nih, nasabah sudah pernah sakit A. Ketika agent datang ingin tanda tangan, ketika ditanya ke nasabahnya, Bapak Ibu pernah sakit apa? Oh enggak pernah Mas, saya sehat terus, saya sehat dan enggak pernah ngamar dan lain-lain bla 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 sebagainya macam. Akhirnya polis tersebut disetujui. Lah kok tahu-tahu di tengah jalan itu ada klaim yang sesuai dengan sakit yang pernah diderita oleh nasabah tersebut. Itu kalau untuk polis kesehatan. Kalau untuk polis asuransi jiwa nih, saya contohkan nih, saya ada juga, bukan nasabah saya sebenarnya ya, cuman saya dapat infonya. Kebetulan saya ikut menguruskan untuk klaimnya, dan itu klaimnya nggak cair, teman-teman. Itu klaimnya nggak cair, teman-teman. Setelah saya telusuri ternyata beliau pernah punya sakit di tahun 2013 dan amit ya teman-teman ya, beliau meninggal di tahun 2019. Kebetulan beliau ikut asuransi di tahun 2018. Oke teman-teman ya. Jadi beliau ikut asuransi 2018, lalu beliau klaim di tahun 2019 dan beliau pernah punya sakit itu tahun 2013. Dan beliaunya sekarang sudah almarhum ya teman-teman ya. Lalu
si pihak keluarga mengajukan klaimnya ke suatu perusahaan. Setelah ditelusuri oleh perusahaan asuransi, ditelusuri, ternyata beliau terdeteksi pernah sakit yang beliau derita di tahun 2019 ini. Otomatis perusahaan asuransi langsung otomatis menolak klaimnya itu. Kenapa seperti itu? Saya kurang tahu karena itu bukan nasabah asli saya sendiri. Kalau itu asli nasabah dari saya, pasti nasabahnya saya tanyain dengan detail. Karena apa? Karena saya menghindari seperti ini teman-teman. Akhirnya apa? Ketika nasabah itu mencoba mengajukan klaim dari keluarganya yang sudah tutup usia, akhirnya tidak cair, kecewanya ke perusahaan asuransi teman-teman. Padahal perusahaan asuransi nggak tahu nih. Perusahaan asuransi akan menganalisis kondisi nasabah atau si pasien ketika nasabah tersebut mengajukan klaim atau pengajuan. Gitu teman-teman. Lalu yang ke berapa ya? Kelima ya. Kelima itu ada yang namanya gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa itu tidak bisa diklaim. Otomatis ya teman-teman ya, orang gila, orang yang kurang apa ya teman-teman ya? Kurang seperapat ya teman-teman ya. Kurang seperapat atau kurang setengah seperapat terserah teman-teman ya. Pokoknya orang gila itu tidak bisa diklaimkan asuransinya. Maksudnya itu tidak bisa diasuransikan gitu teman-teman ya. Selain itu, selain orang gila ada untuk yang selanjutnya itu nomor 6. Nomor 6 itu ada yang namanya melanggar hukum. Otomatis polisnya ketika klaim tidak dibayar. Jadi di sini contohnya melanggar hukum itu, contoh nih ya, nasabah A itu melakukan aktivitas kendaraan bermotor. Lalu si nasabah tersebut kecelakaan nih teman-teman dan tutup usia. Nah, ketika pengajuan klaim, otomatis perusahaan asuransi itu melakukan investigasi nih teman-teman. Investigasi di TKP, di rumah, di kantor polisi dan sebagainya macam. Pihak asuransi akan meminta BAP dari polisian. Nah, jadi kepolisian tersebut akan memberikan BAP. Apa itu isi BAP? BAP itu mungkin yang dibutuhkan untuk pihak asuransi itu contoh yang pertama. Yang pertama teman-teman ya, untuk melanggar hukumnya, nasabah tersebut ketika mengendarai kendaraan bermotor itu memakai helm atau tidak kalau membawa kendaraan roda 2, lalu memiliki SIM atau tidak, membawa STNK atau tidak, nerobos lampu merah atau tidak, ngelawan marka atau tidak, itu terserah, pokoknya yang berhubungan dengan melanggar hukum teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang klaim tutup usia dan penyebabnya itu kecelakaan dan itu melanggar hukum, otomatis polisnya pasti tidak dibayar. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar paham. Mungkin yang menonton video ini ada salah satu nasabah yang pernah kecewa dengan asuransi, ini sangat cocok nih. Jadi teman-teman bisa mengingat-ingat kembali kenapa klaimnya tidak dibayar, kenapa kok tidak cair dan sebagainya macam. Yang ketujuh teman-teman itu ada kehamilan teman-teman ya. Rata-rata di perusahaan asuransi yang entah ya, kalau di perusahaan asuransi saya kehamilan itu tidak bisa di cover teman-teman ya, tidak bisa dicairkan apapun yang berurusan dengan kehamilan. Kenapa seperti itu? Karena kehamilan itu merupakan suatu hal yang disengaja teman-teman. Jadi kembali lagi, asuransi dibeli itu bukan untuk kita butuh besok, nanti, lusa atau kapan. Jadi asuransi itu dibeli hanya untuk jaga-jaga teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli asuransi, berarti teman-teman tidak akan tahu kapan makainya. Dan mudah-mudahan tidak pernah terpakai meskipun teman-teman mempunyai asuransi gitu. Jadi kalau kehamilan otomatis pasti tidak dibayar. Lalu yang ke-8 ada estetika. Estetika. Nah, apa itu estetika teman-teman? Klaim asuransi yang berhubungan dengan estetika wajah. Saya contohkan wajah nih ya, wajah. Jadi teman-teman pergi ke luar negeri untuk operasi plastik ya, entah pakai plastiknya ini, entah pakai plastiknya apapun itu ya teman-teman ya, itu pasti nggak dibayar teman-teman. Mau majukan hidung, nambah mata jadi 3, nambah bolongan hidung jadi 5,
mulutnya mau dipindah sini atau sana gimana terserah ya, mau meneruskan pipi, mau pipinya ditembumkan ya, mau matanya dibuka 5 atau gimana terserah teman-teman. Pokoknya yang berhubungan dengan estetika di wajah itu pasti tidak dibayarkan. Entah mau gigi, entah mau mancungkan hidung sampai 100 meter ya, terserah teman-teman ya. Nah itu pasti tidak dibayar teman-teman kalau berurusan dengan estetika. Nah, double claim. Nah, double claim teman-teman ya. Jadi contoh nih, teman-teman punya asuransi di perusahaan A, teman-teman punya asuransi di perusahaan B. Nah ada dua nih dengan produk yang sama. Ada salah satu perusahaan yang nggak mau ketika teman-teman sakit, teman-teman sudah mengajukan di perusahaan A, lalu mengajukan lagi ke perusahaan B. Nah perusahaan B-nya ini tidak mau teman-teman. Mungkin bisa cair, cuman tidak sesuai yang pengajuan teman-teman di perusahaan A itu tadi. Hanya sekian persen aja gitu, entah uang saku, entah apapun itu ya. Itu seperti itu kalau double claim jadi teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman sakit habis bill 50 juta, lalu teman-teman klaim di asuransi A 50 juta, asuransi B 50 juta. Itu tidak bisa teman-teman ya. Setahu saya seperti itu, nggak bisa. Oke teman-teman, selain itu mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih, teman-teman bisa koreksi, teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah. Jadi teman-teman di sini kita sama-sama belajar, sama-sama memberikan informasi agar teman-teman itu bisa paham dan tahu kenapa asuransi itu tidak membayar klaimnya teman-teman. Di sini saya tidak menjelaskan tentang perusahaan asuransi yang sudah tutup atau bangkrut, bukan ya teman-teman. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang prosedur klaim di asuransi. Jadi saya ingin mengurangi kenapa orang itu benci sekali ke asuransi karena klaimnya tidak cair. Jadi ada 10 tadi itu teman-teman. Jadi ada 10 hal yang membuat klaim asuransi itu tidak cair. Jadi teman-teman di sini harus paham. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Itu tadi sharing saya tentang bagaimana atau kenapa perusahaan asuransi itu tidak membayar klaim. Jadi kurang lebih ada 10 tadi itu ya teman-teman. Kalau kurang monggo ditambahkan, kalau ada yang lebih monggo dikoreksi, kalau ada yang salah monggo dibetulkan. Karena saya sharing ini bukan berarti saya benar 100% teman-teman ya. Jadi saya cuma sedikit memberikan informasi ke teman-teman kenapa perusahaan asuransi itu tidak membayar klaimnya. Jadi bukan perusahaan asuransinya yang tidak mau membayar klaim, karena setiap perusahaan asuransi itu punya prosedur masing-masing yang harus nasabah dan perusahaan asuransi ketahui. Cukup sekian video dari saya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu dan share ke semua teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.